Sebelumnya, menyadari hidupnya tak lama lagi, MC kita memakai sihir reinkarnasi agar bisa terlahir kembali. Namun, dia malah dibuang di hutan para monster karena dianggap tidak memiliki kemampuan apa-apa. Di sanalah, dia ditemukan oleh goblin wanita yang baik hati. Dia diberi nama Belamus dan dibesarkan di desa goblin. Suatu hari, desa diserang oleh para orcs dan membuat goblin tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia berhasil mengalahkan para orcs dan berhasil melindungi desa goblin. Di chapter 2 ini, dimulai dengan kepala desa goblin yang memohon kepada Belamus untuk mengajari para goblin sihir, agar para goblin bisa bertahan hidup di hutan monster. Tentu saja, Belamus dengan senang hati setuju mengajari sihir pada para goblin di desa. Mereka pun mengumpulkan para penduduk desa goblin. Belamus pun mulai mengajari para goblin sihir. Tapi ternyata tidak semudah itu untuk para goblin menggunakan sihir. Rata-rata mereka tidak bisa melakukannya. Tapi Belamus tidak menyerah dan terus menyemangati para goblin. Saat para goblin yang lain berlatih sihir, Belamus melihat Della Rosa, anak dari Alicia, goblin yang merawatnya, malah malas-malesan. Belamus meminta Della Rosa untuk melatih sihirnya. Rock Blast! Boom! Della Rosa menghancurkan bangunan. Para goblin terkejut sekaligus takjub dengan kemampuan Della Rosa. Belamus tidak menyangka di balik sifatnya yang pemalas, Della Rosa adalah goblin yang bertalenta. Karena hanya dengan melihat Belamus menggunakan sihir itu, Della Rosa berhasil mengkopinya. Tapi walaupun begitu, dia masih harus berlatih lagi karena staminanya yang kurang. Saat melihat bangunan rumah hancur oleh Della Rosa, Alicia, ibunya pun marah besar. Tapi Belamus menenangkannya dan berkata, "Apa ada yang tertarik untuk merenovasi? Izinkan aku untuk menunjukkan apa yang bisa aku buat." Belamus meminta bantuan para orcs untuk menghancurkan semua bangunan yang ada di desa goblin. Setelah semua lahan kosong, Belamus menunjukkan cara membangun rumah. Magic House. Belamus membuat batu dari tanah yang berbentuk kotak dan menyusunnya menjadi sebuah rumah. Dengan begitu, terbentuklah rumah yang kuat dari batu. Para goblin merasa takjub dan bahagia karena mereka tidak perlu merasa takut kalau rumah mereka akan hancur karena hujan dan angin. Setelah seharian membangun desa, Belamus mengumpulkan para goblin dan orc. Sekarang dengarkan. Sejujurnya mustahil untuk kita saling mempercayai, tapi alasan kita bisa membangun desa ini dengan cepat adalah karena bantuan para orcs. Light. Desa pun terang benderang. Para goblin dan orc takjub melihat terang dan indahnya desa. Belamus mengatakan, kalau itu adalah batu yang bersinar yang berasal dari gua tempat tinggal monster laba-laba yang sebelumnya Belamus tangkap. Oke guys, si monster ini yang dimakan para goblin agar bisa berevolusi ya. Tapi tanpa bantuan para orcs, aku tidak bisa membawanya ke sini. Jadi Belamus berharap para goblin dan orc bisa tinggal bersama dengan damai mulai sekarang. Walaupun perbedaan bahasa mereka masih menyebabkan salah paham. Para orc pun meminta maaf atas semua yang telah dilakukan sebelumnya. Walaupun para goblin sedikit tidak mengerti. Para goblin dan orc pun saling memaafkan dan berharap masa depan mereka akan menjadi lebih baik lagi. Para goblin dan orc sedang berselisih dikarenakan jatah makanan untuk para orc dirasa kurang. Karena para orc makan lebih banyak daripada para goblin. Belamus pun melerai perselisihan itu dan berjanji akan segera menangani masalah kekurangan bahan makanan itu. Belamus pun berkata, untuk mengatasi masalah ini, kita harus membuat pertanian. Para goblin tidak mengetahui apa itu pertanian. Jadi, Belamus mengajari mereka dan mengajak para goblin untuk mencari benih di hutan. Akhirnya, Belamus menemukan tanaman buah yang dicari.
Namun, para goblin berkata kalau buah itu beracun dan tidak bisa dimakan. Tapi Belamus meyakinkan para goblin kalau buah itu bisa dimakan. Belamus pun mempersiapkan lahan untuk ditanami. Kemudian membuat awan kecil dan menambahkan air. Tada, jadilah hujan. Belamus berkata kalau air hujan itu adalah racun karena dia menggunakan magic potion untuk membuat hujan. Jadi kesimpulannya, tanaman buah beracun diairi dengan air beracun akan membuat buah yang dihasilkan menjadi tidak beracun dan bisa dimakan. 2 minggu kemudian, akhirnya tanaman buah itu siap dipanen. Belamus meminta para goblin untuk memanennya. Tapi para goblin masih belum percaya kalau buah itu sudah tidak beracun lagi. Jadi De La Rosa memberanikan dirinya untuk mencoba memakannya. De La Rosa kaget. Ternyata buah itu rasanya sangat enak. Akhirnya, para goblin pun percaya kalau buah itu bisa dimakan. Tapi, tanpa Belamus sadari, para orc sedang merencanakan sesuatu. Malam pun tiba. Saat Belamus dan para goblin tertidur, para orc menjalankan rencana yang mereka rencanakan sebelumnya. Mereka berusaha masuk ke dalam rumah goblin, tapi karena ukuran rumah para goblin terlalu kecil untuk para orcs, mereka tidak bisa masuk. Saat para orcs sedang berunding bagaimana cara mereka masuk ke dalam rumah goblin, Belamus terbangun. Ada keributan apa ini? Tanya Belamus. Para orc kaget dan bersiap menyerang Belamus. Kami tidak mau menuruti perintahmu lagi. Ayo semua, serang! Maul wave. Boom. Apa-apaan? Tanyanya tiba-tiba. Sial, teriak para orcs. Kemudian, salah satu orc menyerang Belamus dari belakang. Physical boost. Hanya dengan satu jari, Belamus mampu menghentikan serangan orc itu. Jangan berhenti, serang dia bersama-sama. Wah, teriak para orcs. Light. Teriak para orcs. Mataku, aku tidak bisa melihat. Meskipun kami bukan lawanmu, tapi kami harus melakukan ini, teriak salah satu orc bernama Balbora. Kita sudah menyelesaikan masalah kekurangan makanan dengan membuat lahan pertanian. Jadi kalian tidak perlu melakukan ini, kata Belamus. Makanan? Kamu tidak mengerti apapun. Masalah kami lebih besar daripada itu, teriak Balbora sambil menyerang Belamus. Water cannon. Blup. Belamus menyerang Balbora dengan water cannon dan menutupi seluruh kepalanya dan bertanya, apa kalian sudah menyerah? Para orcs akhirnya menyerah dan menerima kekalahan mereka. Belamus berkata, aku yakin kalian pasti belum lupa dengan apa yang terjadi saat aku bertarung dengan Raidos. Raidos adalah nama pemimpin orc yang dikalahkan Belamus di chapter pertama. Setauku, orc tidak akan melawan orang yang lebih kuat darinya. Pasti kalian punya alasan yang serius untuk melakukan itu, tanya Belamus. Para orcs pun berkata kalau mereka adalah orc yang sudah dewasa, mereka memerlukan pasangan. Jadi di desa itu tidak ada orc wanita. Semua orc yang ada di desa goblin laki-laki semua. Belamus pun bingung. Semua kekacauan ini hanya karena mereka yang menginginkan pasangan.